Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali dengan pelajaran SKI kelas 4, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari kepedulian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatul lil alamin, dan kali ini kita akan lanjut pada kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kemudahan pada pembelajaran hari ini. Perhatikan gambar ini, perhatikan pemandangan ini. Pernahkah kalian menikmati pemandangan alam seperti ini indahnya? Ingat, ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menciptakan alam semesta ini dengan berbagai beragam macam bentuk gunung, lautan, pepohonan, danau dan sebagainya. Ini adalah keindahan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia dan umat yang berada makhluk-makhluk di dunia ini. Namun selanjutnya manusia merusaknya. Dengan apa? Lihat gambar yang ini. Ini adalah penambangan liar. Kita lihat di mana-mana penambangan liar banyak. Penambangan pasir, batu bara, dan lain sebagainya. Banyak yang merusak lingkungan hidup kita. Yang pertama, lingkungannya bagus, cantik, pemandangannya baik, hijau. Karena penambangan liar menjadi lebih jelek, buruk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini gambar apa? Iya. Penebangan pohon besar-besaran. Sekarang banyak illegal logging. Sembarangan menebang pohon yang besar-besar, bahkan yang kecil-kecil. Di daerah hutan-hutan. Yang entah belantara dimanapun, hampir di seluruh dunia, banyak yang menebang pohon secara sembarangan atau liar. Selanjutnya, pembakaran hutan. Dikarenakan banyaknya lahan-lahan hutan yang sudah dibakar untuk perkebunan dan sebagainya, mengakibatkan lingkungan kita saat ini mulai menipis untuk hutan. Apalagi Indonesia adalah negara tropis. Nah ini kita lihat bagaimana keadaan sekarang, terlalu banyak kebakaran di mana-mana, menimbulkan asap dan ini merusak lingkungan. Dan yang selanjutnya, ini gambar apa? Iya, membuang sampah sembarangan. Ini adalah kegiatan manusia yang selalu kita lihat di lingkungan kita sendiri-sendiri. Masing-masing kita lihat. Kalau masih ada yang buang sampah sembarangan, maka akan terjadi seperti ini gambarnya. Lihat. Sungai-sungai, rumah, semuanya terpenuhi oleh sampah-sampah. Akibatnya apa? Akibatnya karena sampah menumpuk di kali ataupun di selokan dan lain sebagainya, mengakibatkan banjir saat ini terjadi di mana-mana. Hampir di seluruh pulau terjadi banjir. Dan yang pertama adalah karena kan mungkin adanya penebangan liar di atas sana atau ada penambangan, dan juga karena kan ulah kita sendiri, yaitu membuang sampah sembarangan sehingga aliran kali atau sungai itu mampet atau tertutup oleh sampah sehingga akhirnya menimbulkan kebanjiran. Anak-anakku sekalian, inilah pentingnya kita mempelajari hari ini. Rasulullah SAW hadir sebagai tauladan rahmat bagi seluruh alam. Kita sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi itu apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena akhlaknya tadi banyak yang kurang baik, merusak pepohonan, merusak hutan, merusak kali dan sebagainya atau sungai, membuang sampah sembarangan. Dan disinilah Rasulullah SAW hadir untuk tauladan bagi seluruh alam. Ingat,
bukan hanya untuk manusia saja, tetapi juga untuk tumbuhan dan pepohonan. Rasulullah memberikan tauladan bagaimana cara membuat pepohonan dan tumbuhan itu subur, tetap asri dan nyaman. Lalu juga kepada apa? Kepada hewan dan binatang. Rasulullah SAW juga menjadi tauladan bagaimana cara menjaga hewan dan binatang. Kalau tumbuhan dan pepohonan itu disebut dengan flora, hewan dan binatang disebut dengan fauna. Kita lanjut anak-anak sekalian. Tadi ya. Kita lanjutkan. Apa sih yang disarankan atau yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita sebagai tauladan? Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semuanya untuk yang pertama, perhatikan. A. Kita harus menyayangi binatang atau hewan. Ini lihat gambarnya. Seorang anak laki-laki dan perempuan sayang kepada kucingnya. Dan ini menentukan bahwasanya apa? Menyayangi binatang atau hewan. Apa yang harus kita lakukan kepada hewan dan binatang? Anak-anakku sekalian, kalau kita bertemu binatang atau hewan seperti anjing, kucing, lalu ayam, bebek, kambing, sapi, dan lain sebagainya, maka kita harus bersikap lemah, lembut terhadap binatang atau hewan tersebut. Kenapa? Karena mereka juga makhluk hidup, dan bila mana mereka menyayangi, bila mana kita menyayangi mereka, maka hewan pun, makhluk hidup pun akan menyayangi kita. Seperti kucing, kalau kita sayang kepada kucing, memberi makannya, maka dia tidak akan mencuri ikan. Dia akan selalu ikuti apa perintah kita. Dan inilah Rasulullah menyarankan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk bersikap lemah lembut terhadap binatang. Apalagi selanjutnya, yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan larangan bersikap kasar terhadap binatang atau hewan. Nah ini, lihat gambarnya. Orang sedang mengapain atau ngapain lagi ya apa? Iya, lagi adu ayam jago. Di sini bahwasanya larangan bersikap kasar terhadap binatang, contohnya mengadu atau adu ayam, laga ayam, laga kambing, laga ikan, ngadu ikan dan sebagainya. Ini tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau kita mengadu mereka, maka makhluk Allah, ciptaan Allah ini akan tersiksa. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian takut kepada Allah, jangan memperlakukan binatang hingga demikian. Tunggangilah binatang secara baik, dan jika kalian hendak menyembelihnya, sembelihlah secara baik. Jadi apa? Kita boleh memakan makanan yang dihalalkan dari hewan atau binatang, tapi caranya dengan baik. Baik menangkapnya, memburunya, dan menyembelihnya juga dengan harus cara yang baik. Ini dia tentang menyayangi binatang. Selanjutnya, Rasulullah SAW menyarankan kepada kita yaitu apa? Menyayangi tumbuh-tumbuhan. Kita lihat gambarnya di sini. Anak-anak sekolah sedang menyirami apa? Menyirami taman atau kebun. Semuanya senang dan bahagia dikarenakan apa? Lingkungan sekitar sekolah terlihat asri, nyaman, dan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bila mana kita menemukan pekarangan rumah yang kita masih kosong, kita lihat, pekarangan rumah kita masih kosong, halaman rumah kita masih banyak yang kosong. Rasulullah juga menganjurkan untuk apa? Untuk ditanami atau dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Boleh menanam tumbuh-tumbuhan, pohon, sayuran, dan lain sebagainya. Boleh juga menjadi apa? Tempat ternak, kandang, dan sebagainya. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa tanah yang ditempati harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ingat ya,
Kalau ada lahan yang kosong, sebaiknya kita manfaatkan untuk tumbuh-tumbuhan ataupun untuk peternakan atau perikanan dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW juga sangat-sangat memberikan perintah kepada seluruh pasukannya pada saat itu. Selain menyayangi hewan juga menyayangi tumbuhan, beliau selalu berpesan kepada tentaranya, pasukannya, pasukan Islam tentunya pada zaman dahulu, masa Rasulullah, yang bila mana berangkat perang, beliau mengingatkan, tidak boleh merusak tempat tinggal dan juga tidak boleh merusak tanaman. Ini kata Rasulullah. Lalu, Rasulullah juga pernah melarang tentara Islam untuk tidak menghancurkan perkebunan milik musuh. Jadi ketika perang, ada perkebunan, ada buah jambu, ada buah apel, ada buah kurma, tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dirusak. Kenapa? Karena perbuatan itu dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga termasuk perbuatan yang mubazir. Tidak boleh kita merusak tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ada pohon jambu orang, wah, kita tidak pamit, kita lempar. Sehingga yang rusak adalah ranting-rantingnya patah. Sehingga banyak putik-putik bunga pohon-pohon jambu tersebut atau buah jambu tersebut yang jatuh. Nah, ini juga tidak boleh dengan cara yang kasar. Kenapa? Itu menjadi sia-sia. Kalau memang mau mengambil buah-buahan, maka ambillah dengan cara yang baik pula. Nah ini, kalau kita tadi tahu innal mubazir min amalis syaitan. Kalau kita berbuat yang mubazir, maka itu adalah perbuatan termasuk perbuatan syaitan. Kita mengikuti perbuatan syaitan. Begitulah anak-anak sekalian. Tentunya kalau kita melihat gambar ini, kita begitu asik, udaranya sejuk terlihat, pegunungan seperti di daerah kita. Seperti di daerah kita ada pegunungan dan lain sebagainya. Dan bagaimana pegunungan ini, alam sekitar ini, hewan-hewan, pepohonan, tumbuhan ini bisa kita jaga dengan asri, nyaman dari lingkungan kita sendiri, dari alam kita sekitar kita. Dari rumah kita, dari sekolah kita, atau dari madrasah kita. Kita lihat, kita harus pertama, kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita peduli terhadap lingkungan sekitar. Lihat apa yang menjadi anjurannya, sayangilah alam sekitar termasuk hewan dan tumbuhan. Lalu janganlah berbuat kasar atau sembrono terhadap hewan dan tumbuhan. Dan tentunya jangan membuang sampah secara sembarangan. Jadi kalau buang sampah, beli makanan apa, snack dan sebagainya atau es, ada plastiknya, beli pisang, ada kulitnya, maka buanglah pada tempatnya. Selanjutnya, jangan merusak dan menebang pepohonan secara sembarangan, apalagi bunga, pohon-pohon yang berbuah ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena termasuk apa? Perbuatan yang mubazir. Selanjutnya, janganlah menyakiti hewan atau binatang secara kasar. Karena hewan atau binatang juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jaga, rawatlah alam sekitar dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Karena ingatlah, alam adalah tempat kita bergantung dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah kita coba kembali mengingat di sekitaran kita begitu banyak pengrusakan-pengrusakan alam kita. Baik pengrusakan-pengrusakan yang terjadi terhadap pepohonan, lingkungan seperti pasir, bebatuan, dan tambang lainnya. Ini semuanya dapat merusak alam lingkungan sekitar kita. Dan ini akan menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti bencana, longsor, dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya dengan apa yang kita sampaikan hari ini dapat mengingatkan kita dan dapat menjadikan kita orang yang selalu mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya anakku, inilah materi kita hari ini.
yang mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Ingat tentunya kepada anak sekalian, ini ada hadis Rasulullah SAW yang menjadi tugas kita di rumah agar kita memulai dari hari ini bagaimana untuk menjaga lingkungan hidup. Perhatikan hadis tentang pelestarian lingkungan hidup. Akan saya bacakan. An Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslim yahrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang menanam atau bercocok tanam, lalu tanamannya itu dimakan oleh burung atau orang atau binatang, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku sekalian, dari hadis ini kita akan merefleksikannya, mencoba untuk mempraktekannya dengan bagaimana, yaitu dengan tugas mandiri. Cobalah nanti di rumah setelah ini menanam pohon atau tumbuhan, boleh bunga, boleh sayuran, boleh pepohonan, atau pohon buah dan sebagainya. Coba praktek untuk menanam pohon atau tumbuhan dengan menggunakan sampah-sampah atau wadah atau pot. Untuk pot ya. Nah, jadi wadahnya atau potnya menggunakan bahan bekas tak terpakai. Boleh seperti apa? Boleh seperti ban bekas, plastik botol bekas, kaleng bekas. Boleh seperti kelapa muda. Itu juga bekasnya, sabuk juga boleh. Sabuk kelapa juga boleh dan sebagainya. Bebas. Gunakanlah untuk wadah menanam pohon Anda. Lalu tulislah keterangannya atau kegiatan Anda ini. Apa tujuan kegiatan ini? Tulis dalam kertas dan ingat, fotolah atau di video boleh. Hasilnya lalu kirimkan melalui web yang sudah saya berikan. Cukup demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tunggu tugas ini selama lebih kurang 1 minggu, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat anak sekalian, rajin-rajinlah tentu beribadah untuk mengolah ruh kita, dan rajin-rajin belajar untuk mengolah daya pikir kita, dan rajin-rajin berolahraga untuk mengolah fisik kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak sekalian, ingat kita masih dalam masa pandemi COVID-19, masih di rumah aja, dan tentunya selalu jaga protokol kesehatan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirul kalam aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.